Risiko terbesar adalah tidak mengambil risiko apapun. Di dunia yang berubah cepat, satu-satunya strategi yang dijamin gagal adalah tidak mengambil risiko. Fakta pahitnya, lebih dari 70% orang yang pernah dapat uang besar, entah dari gaji tinggi, bisnis yang viral, atau dapat gusuran rumah untuk proyek besar, akhirnya kembali ke kondisi keuangan yang sama seperti sebelumnya. Kenapa bisa begitu? Karena masalah utamanya bukan uang. Ada orang yang kerja keras tapi tetap susah kaya, sementara ada yang tampak santai tapi hidupnya mapan. Kalau mau kaya, bukan hanya soal cari uang, tapi juga soal membuang cara berpikir yang diam-diam bikin kita miskin tanpa sadar. Karena itu, mari bahas 7 pola pikir yang harus segera kamu buang kalau benar-benar mau hidupmu naik level. 1. Kaya itu takdir. Memang benar, kalau sudah ditakdirkan kaya, pasti akan kaya. Tapi yang sering disalahpahami orang adalah cara kerja takdir itu sendiri. Kesalahpahaman ini membuat banyak orang salah arah. Bukannya berusaha, mereka malah mencari pembenaran. Padahal, kalau kamu percaya penuh bahwa rezeki sudah diatur, seharusnya justru bikin lebih berani berusaha, lebih tekun belajar, dan lebih sabar menunggu hasil. Karena kamu tahu, setiap langkahmu tidak akan sia-sia, semua sudah dihitung. Padahal, takdir bukan sekadar hasil akhir. Proses juga bagian dari takdir. Orang-orang yang sekarang kaya karena usaha, yang jatuh bangun berkali-kali, yang belajar mengelola uang, berinvestasi, membangun bisnis, itu pun sedang menjalani takdir mereka. Mereka tidak duduk diam menunggu keajaiban turun, tapi bergerak, memilih, dan berjuang. Jadi, benar bahwa kaya itu bisa soal takdir. Tapi jangan salah mengartikan takdir seolah-olah kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Justru usaha, strategi, dan kegigihanmu adalah bagian dari skenario takdir itu sendiri. Yang membedakan hanyalah, ada orang yang memilih hidup di jalur pasrah, ada yang memilih hidup di jalur berjuang. 2. Uang itu jahat. Ini salah satu keyakinan yang paling berbahaya, karena diam-diam bikin orang menjauh dari kesempatan. Banyak orang diajari sejak kecil bahwa uang bikin orang serakah, uang bikin manusia jahat, atau orang kaya pasti menindas. Akibatnya, setiap kali ada peluang untuk berkembang, otak bawah sadar langsung menolak, seolah-olah jadi kaya itu dosa. Padahal faktanya, uang itu netral. Yang menentukan arahnya adalah orang yang menggunakannya. Uang bisa dipakai buat suap, tapi uang juga bisa dipakai buat bangun sekolah gratis. Uang bisa dipakai untuk menindas, tapi uang juga bisa dipakai untuk nolong ribuan orang keluar dari kemiskinan. Jadi bukan uangnya yang jahat, tapi niat manusianya. Kalau terus percaya bahwa uang itu jahat, seseorang tanpa sadar akan menjauhkan diri dari peluang, atau bahkan merasa bersalah saat mulai menghasilkan lebih banyak. Tapi kalau sadar bahwa uang hanyalah alat, pikiran jadi terbuka. Uang bisa jadi sumber perubahan, kalau kita yang pegang kendali. 3. Untung tipis biar laku. Banyak orang di Indonesia jatuh ke jebakan ini. Mereka percaya kalau harga diturunkan serendah mungkin dan untungnya tipis, barang pasti cepat laku, bisnis pasti lancar. Padahal kenyataannya, pola pikir seperti ini yang bikin bisnis gak pernah naik kelas. Faktanya, margin terlalu kecil bikin usaha rapuh. Sedikit saja harga bahan baku naik, biaya operasional membengkak, atau ada promo dari kompetitor, keuntungan langsung habis. Ambil untung kecil itu bukan strategi jangka panjang, tapi ilusi aman. Orang yang berani menilai produknya lebih tinggi, dengan kualitas, pelayanan, dan branding yang sesuai, justru punya pondasi kuat. Ingat, orang tidak selalu mencari yang termurah, tapi yang mereka percaya memberi nilai terbaik. Kalau terus pakai mindset, yang penting laku meski untung tipis, kamu akan selamanya ngerasa capek udah kerja keras, tapi hasil gak pernah terasa. 4. Ada jalan pintas. Lihat aja berita di Indonesia. Berapa banyak orang yang kehilangan miliaran karena investasi bodong, arisan online, atau binary option. Mereka masuk karena percaya mimpi manis. Uang berkembang tanpa usaha. Hasilnya, tabungan bertahun-tahun raib, ada yang sampai jual rumah, bahkan ada yang memilih jalan tragis karena nggak sanggup tanggung malu. Kalau kamu masih berpikir jalan pintas bisa bikin kaya, siap-siap ditelan penyesalan.
Kaya cepat itu seringnya bukan rejeki, tapi jebakan. Kaya itu bukan sprint, tapi maraton. Kalau kamu sabar bangun bisnis, rajin nabung, atau investasi sehat, hasilnya mungkin nggak langsung kelihatan, tapi jelas lebih aman. Lebih baik kaya lambat tapi pasti, daripada kaya instan tapi berakhir miskin permanen. 5. Hidup untuk hari ini. Kalimat ini sering terdengar manis, seolah hidup lebih santai dan bebas. Tapi kalau ditelan mentah-mentah, justru jadi jebakan yang bikin orang gak pernah maju. Banyak yang bangga bilang, yang penting nikmatin hari ini dulu, lalu gajinya habis dalam hitungan hari buat nongkrong, belanja impulsif, atau gaya hidup biar kelihatan keren di medsos. Hasilnya, begitu ada keadaan darurat cuma panik yang tersisa. Di Indonesia sendiri, data OJK pernah menunjukkan kalau mayoritas orang dewasa belum siap menghadapi darurat keuangan. Karena nggak punya dana darurat sama sekali. Inilah bukti nyata kalau hidup hanya untuk hari ini tanpa mikirin besok, bisa jadi bumerang. Hidup itu memang harus dinikmati, tapi bukan berarti sembrono. Menunda kesenangan sedikit hari ini untuk jaminan masa depan justru bikin hidup lebih tenang. Kalau dikhawatirkan berlebihan memang bikin stres, tapi kalau sama sekali diabaikan, risiko hidup bisa runtuh dalam sekejap. 6. Hanya bergantung gaji. Banyak orang di Indonesia merasa aman hanya karena punya gaji bulanan. Mereka berpikir, yang penting ada slip gaji, tiap bulan aman. Atau, sabar aja, nanti juga naik gaji atau jabatan. Tapi faktanya, sudah banyak kasus nyata, perusahaan bangkrut, dapat kenaikan gaji yang cuma ngikutin inflasi aja atau malah nggak sama sekali. Dan yang paling sakit, semua itu terjadi ketika cicilan rumah, biaya sekolah anak, dan kebutuhan pokok tetap harus jalan. Mengandalkan gaji sebagai satu-satunya penghasilan itu ibarat berdiri di atas satu kaki. Sekali goyah, jatuhnya pasti sakit. Banyak orang akhirnya terjebak hidup dari utang karena nggak punya sumber cadangan. Padahal, kalau dari awal berani buka jalur penghasilan lain, sekecil apapun itu, posisinya lebih aman. 7. Bisa nyicil berarti boleh ngutang. Ini pola pikir yang diam-diam bikin banyak orang hancur finansial. Cicilan dianggap solusi cepat buat punya apa saja, HP baru, motor, bahkan liburan. Padahal, logikanya mirip kayak gali lubang tutup lubang. Kelihatannya bisa dikontrol, tapi makin lama lubangnya makin dalam. Awalnya cuma ratusan ribu, tapi bunganya bikin nominal meledak jadi jutaan. Akhirnya, hidup jadi bukan kerja buat diri sendiri, tapi kerja buat nutup cicilan. Dan ironisnya, barang atau pengalaman yang dibeli kadang sudah nggak ada lagi, tapi beban utangnya masih terus mengejar. Kalau nggak hati-hati, pola pikir ini bikin seseorang kehilangan kebebasan finansial. Sebaliknya, kalau punya prinsip sederhana, kalau belum mampu beli tunai, berarti belum saatnya, itu justru jadi benteng yang kuat. Kesimpulan, kaya atau tidaknya seseorang seringkali bukan soal kesempatan, tapi soal pola pikir yang ia pelihara. Banyak orang terjebak di pola pikir yang sempit. Tapi begitu kamu berani buang pola pikir itu, pintu kesempatan terbuka lebih lebar. Karena pada akhirnya, kaya bukan cuma soal uang, tapi soal cara berpikir yang membawamu ke arah yang lebih besar.